Tentu, saya akan menguraikan strategi dan langkah-langkah komprehensif untuk memastikan tanaman lengkeng berbuah sepanjang tahun. Penting untuk dipahami bahwa, sepanjang tahun, di sini berarti kita dapat memanen buah lengkeng secara bergilir atau berurutan dalam beberapa kali periode dalam setahun, bukan satu pohon berbuah terus-menerus tanpa henti. Kunci utama dari teknik ini adalah pengaturan pembungaan secara sengaja, forced flowering, dengan memanipulasi kondisi lingkungan dan fisiologi pohon. Prinsip dasar, memahami siklus alami lengkeng. Lengkeng biasanya berbuah musiman, dipicu oleh faktor lingkungan seperti suhu dingin atau periode kering. Untuk membuatnya berbuah di luar musim, kita harus membohongi pohon tersebut agar berpikir bahwa saatnya sudah tiba untuk berbunga. Langkah-langkah strategi berbuah sepanjang tahun. Berikut adalah panduan terperincinya. 1. Pemilihan varietas yang tepat. Tidak semua varietas lengkeng mudah diatur pembungaannya. Pilih varietas yang responsif terhadap perlakuan dan memiliki siklus vegetatif generatif yang cepat. Varietas unggul, Diamond River, Itoh, Pimpong, dan Aroma Durian adalah beberapa varietas yang terkenal mudah dirangsang berbunganya. Bibit yang sehat, gunakan bibit hasil okulasi atau sambung pucuk dari pohon induk yang sudah terbukti rajin berbuah. Hindari bibit dari biji karena masa juvenilnya lama dan sifatnya tidak pasti. 2. Pengelolaan pemupukan yang presisi. Pemupukan adalah kunci untuk menyediakan energi bagi pembuahan yang terus-menerus. Pupuk dasar organik. Berikan pupuk kandang kotoran kambing, ayam yang sudah matang, atau kompos setiap 3-4 bulan sekali. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan menyediakan nutrisi secara berkelanjutan. Pupuk makro, NPK. Fase pertumbuhan daun pasca panen, gunakan pupuk dengan kadar nitrogen N tinggi, seperti NPK 30, 10, 10 atau 16, 16, 16 untuk memulihkan pohon dan memacu pertumbuhan tunas dan daun baru. Fase persiapan bunga, sebelum perlakuan, hentikan pupuk nitrogen dan beralih ke pupuk dengan kadar fosfor P dan kalium K tinggi, seperti NPK 9, 25, 25, 10, 55, 10, atau TSP KCl. Unsur P dan K merangsang inisiasi bunga dan pembuahan. Pupuk pelengkap, berikan pupuk daun yang mengandung unsur hara mikro, boron, seng, tembaga, dan kalsium pada saat fase pembungaan dan pembuahan untuk mencegah kerontokan dan meningkatkan kualitas buah. 3. Teknik pengaturan air, water stressing. Ini adalah teknik inti untuk memicu pembungaan. Langkahnya. 1. Setelah masa pertumbuhan vegetatif daun sudah tua dan menghijau, hentikan penyiraman secara total. 2. Biarkan tanaman, stres kekeringan, selama 7-14 hari, atau sampai daun mulai melengkung ke atas mengkerut tapi tidak sampai layu permanen. 3. Setelah tanda stres muncul, siram hingga jenuh, biasa disebut siraman bom. 4. Dalam waktu 1-3 minggu setelah siraman bom, tunas-tunas bunga, dompolan, biasanya akan mulai muncul. Catatan, teknik ini membutuhkan pengamatan yang cermat. Jika tanaman terlalu stres, bisa menyebabkan kerusakan permanen. 4. Perlakuan zat pengatur tumbuh, ZPT. ZPT digunakan untuk memperkuat sinyal pembungaan. Paclobutrazol, ZPT ini sangat efektif menghambat pertumbuhan vegetatif daun dan mendorong pertumbuhan generatif bunga. Diaplikasikan dengan cara dikocor ke media tanam atau dioleskan pada batang. Potasium klorate KClO3, di Thailand, zat ini terkenal untuk memaksa lengkeng berbuah di luar musim. Namun, penggunaannya kontroversial karena berpotensi meracuni tanah dan mikroorganisme jika digunakan berlebihan. Penggunaan harus sangat hati-hati dan sesuai dosis. ZPT alami, air kelapa juga mengandung sitokinin alami yang dapat merangsang pembungaan, meski efeknya tidak sekuat ZPT sintetis. 5. Teknik pruning, pemangkasan. Pemangkasan mengatur energi tanaman dan menyiapkan cabang produktif untuk pembungaan berikutnya. Pemangkasan bentuk, membentuk rangka pohon yang baik agar sinar matahari masuk merata. Pemangkasan produksi. Pasca panen, pangkas semua ranting yang sudah berbuah, ranting sakit, dan ranting yang terlalu rapat. Sisakan 2-3 mata tunas dari pangkal. Pemangkasan ujung topping, potong ujung tunas yang terlalu subur untuk merangsang percabangan dan mengubah tunas vegetatif menjadi generatif. 6. Pengendalian hama dan penyakit. Tanaman yang terus-menerus berbuah lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Lakukan pengendalian secara rutin dan preventif,
terutama terhadap hama penggerek buah, kutu putih, dan jamur. Skenario penerapan untuk berbuah sepanjang tahun. Berikut adalah contoh bagaimana menggabungkan semua teknik di atas dalam sebuah siklus. 1. Siklus 1, Januari-April. Yan, Minggu 1-2 panen buah. Yan, Minggu 3-4 pemangkasan pasca panen dan beri pupuk N tinggi. Feb, biarkan tanaman tumbuh tunas dan daun baru, fase vegetatif. Maret, Minggu 1, hentikan penyiraman, water stressing. Maret, Minggu 3, siram bom dan beri pupuk PK tinggi plus ZPT, jika perlu. April, bunga muncul dan berkembang menjadi buah. 2. Siklus 2, Mei-Agustus. Ulangi pola yang sama seperti siklus 1, dimulai dari panen pada bulan Mei. 3. Siklus 3, September-Desember. Ulangi pola yang sama, sehingga panen dapat terjadi lagi di akhir tahun. Dengan menggeser waktu perlakuan pada beberapa kelompok pohon yang berbeda, Anda dapat memiliki jadwal panen yang bergilir sepanjang tahun. Tantangan dan hal yang perlu diingat. Energi tanaman, berbuah terus-menerus sangat menguras energi pohon. Pastikan kesehatan dan nutrisi pohon selalu prima, jika tidak, hasil buah bisa mengecewakan atau pohon menjadi lemah. Ketelitian, teknik ini membutuhkan pengamatan, pencatatan, dan ketepatan waktu yang baik. Resiko gagal, faktor cuaca ekstrim, hujan terus-menerus dapat menggagalkan teknik water stressing. Kualitas buah, buah di luar musim kemarau, misal di musim hujan, seringkali memiliki rasa yang kurang manis dan lebih rentan pecah. Kesimpulan, memastikan lengkeng berbuah sepanjang tahun adalah sebuah seni dan ilmu yang membutuhkan konsistensi dan pemahaman mendalam tentang fisiologi tanaman. Dimulai dari pemilihan bibit, diikuti dengan manajemen nutrisi, air, dan hormon yang tepat, serta didukung oleh teknik pemangkasan yang benar. Dengan menerapkan paket teknik ini secara disiplin, tujuan untuk menikmati lengkeng segar di luar musimnya sangat mungkin untuk diwujudkan. Semoga bermanfaat. Semua bisa tanam lengkeng.